Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat tahun baru saudaraku. Kini kita bertemu kembali di hari Rabu 4 Januari 2023 untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita untuk melakukan aktivitas kita hari ini. Ayat harian kita hari ini, Rabu 4 Januari 2023, diambil dari Markus 1 ayat 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjam orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Demikianlah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan orang berpenyakit kusta. Ini yang kita lihat dalam firman Tuhan hari ini, bahwa hati Yesus tergerak melihat orang yang bergumul, melihat orang yang tidak berdaya. Sehingga Yesus mengulurkan tangannya dan menyembuhkan dia. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, itu adalah gambaran bagi hidup kita bahwa Tuhan Yesus tetap setia melihat keadaan kita. Dia mau menolong kita di dalam keterpurukan, di dalam situasi yang sulit. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, bagi orang Yahudi, penyakit kusta adalah merupakan kutukan dari Tuhan karena dosanya. Sehingga mereka yang berpenyakit kusta harus dikucilkan dari masyarakat. Tidak boleh bersama-sama mendekat kepada orang-orang yang sehat. Di sini kita lihat bagaimana pergumulan berat dari yang berpenyakit kusta di sini. Dia tidak boleh dekat lagi dengan keluarganya, tapi dia akan terasing dari mereka. Tapi kita lihat di sini bagaimana keberanian dari orang yang berpenyakit kusta ini. Pada saat Yesus mengajar, dia diam-diam mendapatkan Yesus dan sujud mengatakan, "Jika engkau mau, kamu dapat menyembuhkan aku." Kata sang orang yang berpenyakit kusta ini. Sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan tadi, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan pada saat itulah yang berpenyakit kusta ini tahir dari kustanya. Tapi Yesus mengingatkan dia supaya jangan memberitakan berita itu kemana-mana. Tetapi dia pergi ke imam menunjukkan dirinya bahwa dia telah tahir. Karena pada masa itu harus seorang imam yang menentukan seseorang itu sudah tahir dari penyakit kusta. Dan Yesus mengatakan, "Persembahkanlah persembahanmu sebagaimana Tuhan telah mentahirkan dia." Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kita adalah gambaran dari yang berpenyakit kusta ini. Kita adalah penuh dengan dosa yang selayaknya tidak lagi kita dapat menerima anugerah Tuhan. Tetapi pada saat Yesus membuka hatinya, hati Yesus tergerak, kita pun akan mendapat kesembuhan. Saudara kan kasih Yesus Kristus, coba kita gumuli, kita ingat-ingat. Jika kita seperti yang berpenyakit kusta ini, apa yang dapat kita lakukan? Bagi orang percaya, satu-satunya jalan untuk lepas dari penderitaan, dari dosa dan kematian, mari datang kepada Yesus. Sebagaimana orang kusta di sini, dia sujud di hadapan Yesus dan mengatakan, "Jika engkau mau,
Engkau dapat mentahirkan aku. Kiranya demikian kita dalam hidup ini. Di dalam pergumulan kita, mari kita sujud dan memohon kepada Tuhan supaya Dia dapat melepaskan kita dari pergumulan, bahkan memberkati kita. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Yesus berkuasa atas apapun pergumulan kita. Dia dapat melepaskan kita dari pergumulan, dari kelemahan, dan dari dosa-dosa kita. Untuk itu saudaraku, mari buka hatimu. Tergeraklah hatimu kepada sesamamu sebagaimana Yesus tergerak kepada orang kusta ini. Banyak di sekitar kita orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mari buka hatimu, bantu dan tolong mereka, dan itulah respon kita atas anugerah yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Sudah sepatutnya kita membuka hati kita, peduli kepada sesama kita yang bergumul, yang menghadapi tantangan dan cobaan dalam hidup ini. Untuk itu, mari saudaraku, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan dan pedulilah kepada sesamamu. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di surga, buat berkat dan anugerah Tuhan yang kami rasakan hingga saat ini. Tuhan tetap setia memelihara hidup kami, dan Engkau masih memberikan nafas kehidupan hingga saat ini, sehingga kami dapat menghitung berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Bapa di surga, kuatkanlah kami melalui Rohul Kudus-Mu, agar kami dapat hidup sesuai dengan firman-Mu. Hati kami tergerak, terbuka untuk membantu sesama kami yang menderita, yang bergumul. Sebagaimana Tuhan yang tergerak hatinya melihat orang yang berpenyakit kusta. Dan Engkau melepaskan dia, mentahirkan dia. Demikian juga kami Tuhan. Kami yakin dan percaya. Jika kami datang ke hadirat-Mu dan memohon kasih karunia-Mu, kami akan mendapat berkat yang berlimpah. Berkatilah jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati mereka menjadi saluran berkat-Mu. Dan apapun pergumulan, apapun yang kami hadapi, kiranya Tuhan tolong bantu kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terimalah doa kami dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Rohul Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.